Baik, dokter. Sekarang kita masuk ke dalam segmen mitos atau fakta. Fakta. Oke, mitos atau fakta yang pertama. Benar nggak sih dok kalau usus buntu itu bisa pecah karena dipijat? Mitos atau fakta yang kedua. Apakah kalau misalnya kita makan biji cabai, dok, itu bisa menyebabkan usus buntu? Nah, itu sebenarnya Bisikin raja, bincang asik bareng raja. Mitos atau fakta, kalau misalnya usus buntu ini nyerinya hilang, berarti udah aman. Oke. Itu sebenarnya ya bentar dulu nih. Setelah operasi, sebelum operasi atau bagaimana? Nyerinya. Kalau nyerinya hilang sendiri, apakah udah aman? Mungkin sebelum operasi, dok. Oke. Kita harus pastikan dulu ini sebenarnya mengarah ke suatu usus buntu apa tidak. Karena kalau ini merupakan bukan suatu usus buntu, katakanlah kata orang mah ya, atau disebut sebagai gastritis, artinya perbaikan. Namun pada kasus-kasus usus buntu ini sendiri, tentunya begitu dia masuk ke ruang perawatan, kan kita memberikan antibiotik dan anti nyeri. Dan itu Pasti dia akan berkurang. nyerinya. Namun perjalanan penyakit usus buntu itu sendiri tetap berjalan. Belum berakhir. Jadi seperti kamuflase. Oke. Ya. Sementara proses infeksi berjalan, respon imun berjalan, kita harus tetap anjurkan ke pasien bahwa ini butuh tindakan lebih lanjut. Betul. Nyeri itu berkurang ya karena terapi yang kita berikan sendiri. Jadi kita harus membedakan memang ini usus buntu apa tidak. Oke. Ya, seperti itu kira-kira. Jadi bisa mitos, bisa fakta. Bisa mitos, bisa dilihat fakta. dari kasusnya sendiri apa. Betul. Nah, ini sih sebenarnya sesi curhat mungkin bisa dikatakan seperti itu ya dok ya, karena juga banyak atensi dari sahabat rajak juga yang masuk ke kami menanyakan kalau misalnya usus buntu ini ya dok, sudah dilakukan tindakan pembedahan gitu kan, itu bisa berulang nggak dok? Oke, sahabat rajak, untuk usus buntu yang sudah dilakukan tindakan operasi itu tidak bisa berulang. Itu tidak bisa tuntas berulang. Tuntas. Namun yang disebut sebagai gejala pasca operasi sering disalahartikan oleh orang-orang awam. Terutama nyeri. Nah, ya. Nyeri. Ambang nyeri tiap orang itu berbeda-beda. Ada yang sembuh dalam 2 minggu, 3 minggu, bahkan ada sebulan. Kadang-kadang masih merasakan nyeri. Sehingga kadang-kadang mitos di masyarakat itu, wah ini kambuh. Tidak. Sebenarnya itu tidak kambuh. Karena memang namanya kita melukai jaringan ya. Tentu ada respon nyeri. Dan nyeri itu tiap orang berbeda-beda. Untuk proses infeksi itu sendiri itu tidak kambuh. Namun pada 1 atau 2 kasus bisa terjadi komplikasi, terutama kasus peritonitis. Jadi setelah pasca tindakan bisa terjadi akumulasi nanah di perut karena sebelumnya memang sudah pecah. Kontaminasi. Ini kan mikro ya, bakteri itu mikro. Kadang-kadang memang masih bisa menimbulkan yang namanya komplikasi abses intraabdomen atau akumulasi nanah di dalam rongga perut. Nah, kalau itu bisa, itu bisa terjadi. Tapi untuk usus buntu kambuh itu tidak bisa. Karena sebenarnya memang pokoknya sudah tuntas. Kalau misalnya pasien-pasien masih merasakan nyeri, ya itu respon nyeri pasien itu sendiri. Betul sekali. Pasca operasinya. Pasca operasi. Ya. Baik, oke. Satu lagi boleh dok? Mangga. Jadi gini dok, kita kan banyak banget nih di mana-mana gitu ya dok. Seblak. Betul. Kemudian kayak ya makanan-makanan yang lagi kekinian viral gitu dok. Nah, kalau misalnya kita kebanyakan makan seblak gitu bisa menyebabkan usus buntu nggak sih dok?
Ya, sejujurnya makanan yang lagi viral ini enak sih. Iya, memang enak kan ya, Dok? Enak. Nah, cuman jangan lupa bahan pembuat utama dari makanan yang viral ini ialah amilum atau zat tepung. Zat tepung ini ialah bahan yang paling susah dicerna oleh tubuh. Katakanlah mie instan. Mie instan kan ada zat tepungnya. Sehingga kalau konsumsi yang terus-menerus, tentunya tubuh ini susah untuk mengeliminasinya. Jadi dia butuh lebih kerja keras. Dan transit time atau masa dia di dalam usus ini tentu dia lebih panjang. Karena dia mengeluarkan melalui kotoran itu tentu dia lebih lama. Nah, kalaupun misalnya ya, hobi banget nih makan seblak, harus dibarengi dengan sayur. Sayurnya juga jangan kalah banyak daripada toppingnya ya. Jangan lebih banyak toppingnya daripada sayurnya. Nah, itu sih yang harus diperhatikan ya. Kalau sepanjang misalnya seblak itu banyak jamurnya, sayur-sayurnya, aman ya sebenarnya. Aman. Karena pada bahan dasarnya pun itu kan bahan-bahan tradisional ya, ada kencur. Iya, dan itu enak kan ya, Dok? Dan enak, betul. Saya sendiri memang penikmat seblak, Dok. Jadi ya itu tadi mungkin ya, Dok, tetap boleh dikonsumsi tapi ya jangan kepedesan, terlalu pedes ya, Dok, betul. Mungkin, dan lebih banyak sayurnya. Betul. Ya, Dok ya. Jangan lupa protein. Tahu, bisa tahu, bisa telur. Pokoknya toppingnya yang sehat-sehat. Jadi aman ya, Dok. Siap. Baik, Dokter. Sebelum kita mengakhiri sesi kali ini ya, Dok, mungkin Dokter bisa memberikan pesan atau tips untuk masyarakat atau untuk sahabat rajak semua terkait usus buntu ini. Oke. Buat sahabat-sahabat rajak sekalian dimanapun berada, ingat, kesehatan itu sangat penting dan harta yang paling berharga. Jadi perhatikan gizi seimbang, serat, protein, karbohidrat, lemak, semuanya harus berimbang, dan jangan lupa olahraga. Ya. Baik. Gizi seimbang dan olahraga. Baik, Dokter, terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir ke podcast kali ini ya, Dok ya. Tentu dengan tadi ilmu yang Dokter berikan kali ini sangat-sangat bermanfaat bagi kami semua, juga bagi sahabat rajak ya, Dok ya. Baik, kita akhiri di sini ya, Dok ya. Salam sehat, bye-bye. Rajak Hospital Purwakarta, rumah sakit terpercaya penuh cinta, fasilitas lengkap dan profesional, sehat bersama Rajak untuk semua. Rajak Hospital Purwakarta, dekat di hati, layanan prima, selalu peduli dengan senyum dan tulus hati. Untuk sehat kita semua di sini di Rajak Hospital.